Honorer segera bersiap. 3. Skema pengangkatan PPPK 2024, berikut syarat dan aturannya. Lengkong, ayobandung.com, pembukaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, tahun 2024 akan segera dibuka. Diharapkan seluruh honorer pun segera bersiap. Pasalnya seluruh honorer tengah diprioritaskan oleh pemerintah agar bisa diangkat menjadi ASN dengan status PPPK pada tahun 2024. Hal ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk menyelesaikan pengesahan terkait PPPK turunan UU ASN nomor 20. Ketua Komisi 2 DPR, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, menekankan pentingnya percepatan pengesahan tersebut sebelum April 2024. Langkah ini pun diambil untuk mencegah terjadinya PHK massal serta pengurangan pendapatan bagi para tenaga honorer. Dalam proses pengangkatan menjadi PPPK 2024 ini dapat dikatakan tidak akan mudah dan akan melalui berbagai tahapan serta seleksi yang selektif serta teliti guna menghindari terjadinya kecurangan. Selain itu, pemerintah juga akan membuka seleksi calon pegawai negeri sipil, CAS, sebanyak 3 kali. Tak tanggung-tanggung pemerintah pun menyiapkan jumlah formasi yang fantastis, yakni 1,6 juta posisi yang diperuntukkan guru, dosen, hingga tenaga teknis honorer. Hingga saat ini, jumlah tenaga honorer yang sudah masuk dalam database BKN telah mencapai 2,3 juta dan semuanya akan diseleksi dengan ketat. Lantas apa saja yang menjadi skema dalam pengangkatan honorer 2024? 1. Skema pemeringkatan. Dalam skema pemeringkatan, kategori prioritas sangat diuntungkan dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK 2024 ini. Dengan skema pemeringkatan, honorer yang lolos validasi dokumen atau persyaratan administrasi, kemudian akan masuk ke dalam platform khusus untuk ditinjau kinerjanya. Kemudian, apabila honorer yang telah masuk platform khusus serta memberikan kinerja terbaik maka secara otomatis akan diangkat menjadi PPPK 2024. 2. Skema prioritas masa kerja dan usia. Pemerintah tentu sangat mengutamakan tenaga dengan masa kerja yang paling lama dibandingkan yang lainnya. Hal ini dilakukan untuk mengupayakan agar tidak merugikan negara. Terkait usia, haruslah diperhatikan karena banyak tenaga honorer yang ingin diangkat langsung menjadi PPPK 2024 namun usianya tidak memenuhi syarat prioritas. Adapun tenaga yang menjadi prioritas dalam 1,6 juta formasi yang disediakan adalah non-ASN termasuk ex-THK2 dan dari rekrutmen yang telah berjalan sampai 2023. Sesuai amanat UU ASN 2023, adapun tenaga honorer prioritas yang dilihat dari masa kerja dan usianya, diantaranya, honorer yang telah mengabdi paling lama di atas 5 tahun. Honorer yang usianya telah mendekati 45 tahun. Walaupun seleksi PPPK 2024 ini menggunakan sistem nilai dan pemeringkatan, honorer dengan kriteria tersebut tetap menjadi prioritas dalam pengangkatan menjadi PPPK. Hal ini dikarenakan variabel masa kerja atau pengabdian dan usia mempunyai poin yang sangat tinggi. 3. Skema SPTJM dan Verval Data. Dari total 2,3 juta honorer, sebanyak 2.355.092 orang telah memiliki surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM, sementara 749.398 orang non-ASN atau honorer telah diangkat sebagai ASN. Dalam proses ini melibatkan Badan Kepegawaian Negara, BKN, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai langkah awal yang melakukan piloting verifikasi data terhadap honorer. Tak hanya itu, guru honorer di daerah 3T juga akan diberikan peluang yang lebih besar untuk diangkatnya menjadi PPPK. Progres pemerintah ini menunjukkan bahwa dengan adanya skema yang akan dipakai akan saling berkaitan satu sama lain, sehingga tenaga honorer yang memiliki keterkaitan dengan skema tersebut menjadi prioritas pengangkatan oleh pemerintah di tahun 2024 ini.
Demikian informasi 3 skema dalam pengangkatan tenaga honorer tahun 2024. Semoga bermanfaat.